Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulul huda wa dinil haq liyud'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Kita jumpa lagi saudaraku di channel yang ditunggu-tunggu ini. Mudah-mudahan sejenak pagi akan bisa mencerahkan jenengan, menenteramkan jenengan, memberi solusi. Tema kita kali ini adalah, adakah bisnis yang tidak pernah rugi? Secara dunia, bisnis up and down, kadang rugi, kadang untung, dan tidak ada untung terus atau tidak ada rugi terus, up and down. Pertanyaannya, ada nggak saudaraku bisnis yang tidak pernah rugi dan berlipat-lipat, tidak saja pahalanya, tapi di hadapan Allah dimuliakan orang berbisnis seperti ini? Ada? Ada. Di dalam surat Fatir ayat 29, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Shadaqallahul adzim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat surat Fatir ayat 29 ini sangat jelas sekali bagaimana berbisnis yang tidak pernah rugi. Tidak bisa dipungkiri, kita harus melakukan 3 hal. Dan di awal, bagi yang belum pernah, mesti dipaksa saudaraku. Kalau tidak, gak akan pernah melakukan. Apa itu? Yang pertama, membaca Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri. Dan Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah jenengan tahu persis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini mesti kita pahami dengan sebaik-baiknya agar kita tahu kenapa mesti membaca Al-Quran. Selain itu memang kitab kita, penyempurna kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dan Al-Quran itu memang menjadi penyejuk, menjadi obat, menjadi apapun, plus petunjuk buat manusia. Begitu kita bingung, cari di Al-Quran. Membacanya saja berpahala, apalagi memahami, apalagi setelah membaca dan mengerti, apalagi membaca, memahami, mengerti, mempraktekkan. Allah, nikmat apa lagi yang tidak kita pungkiri. Jadi kalau kita mau berperniagaan yang tidak pernah rugi, ayo membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad SAW, saya tanya jenengan, perintah apa yang perlu Rasulullah SAW menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan satu-satunya Nabi dan Rasulullah SAW, Rasulullah yang harus menghadap langsung, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi. Tentu jenengan akan jawab, itu adalah peristiwa Isra Mi'raj.
Kalau jenengan sudah bisa menjawab Isra Mi'raj, pertanyaan yang kedua adalah, ada apa dengan Isra Mi'raj? Dan di situ ada perintah yang luar biasa bernama sholat. Selain ada di rukun Islam, wajib, dan ini satu-satunya perintah Allah yang Allah tidak mau pakai malaikat dan harus datang sendiri, dijemput, diberangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat. Jadi kalau sudah di hadapan langsung, dibicarakan langsung, apapun itu, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad, maka ini penting. Dan untuk urusan sholat tidak bisa Bapak Ibu jenengan itu menunda, mengganti, ya, kecuali lupa ya. Mesti dilakukan kondisi apa? Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, tidur. Gak boleh kena air, tayamum. Gak ada air, tayamum. Mesti begitu. Ya kalau sudah sebermikian, jangan tinggalkan sholat Bapak Ibu. Jangan tinggalkan sholat sebelum jenengan disolatin. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal ibadah jenengan. Yang pertama dicek sholat. Yang terakhir, agar perniagaan jenengan tidak rugi dan untung terus, tidak bisa tidak, jenengan mesti memberi secara diam-diam atau terang-terangan. Kalau kita bisa seperti Masya Allah, memberi apa? Berikan ilmu, berikan hartamu, berikan hatimu yang terbaik untuk diri dan sekitarnya, keluarga, kakak adik, tetangga, dan sebagainya. Kalau kita bisa melakukan 3 hal itu, baca Al-Quran, mendirikan sholat, apalagi itu disempurnakan menjadi khusyuk dan tumakninah, memberi di terang-terangan atau diam-diam ilmu, harta, hati, maka itulah sejatinya perniagaan yang tidak akan pernah rugi kalau jenengan bisa melakukan. Bisa? Bisa. Mesti dipaksa Bapak Ibu. Kalau sudah dipaksa, diulang, dilatih, dipaksa, diulang, dilatih, dipaksa dengan kemauan yang keras, yang membantu, insya Allah jenengan akan menjadi profesional, menjadi habit dan kebiasaan. Jadi kalau tidak melakukan positif, gak enak nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.